Mudahnya ketika waktu-waktu yang telah Allah berikan kesempatan, kalau orang itu sebagaimana kita itu mengalami hijrah terkait masalah riba nih. Kita itu kan bisa tersadarkan seperti sekarang itu hikmah dari riba sebenarnya. Memandang dunia slogannya waktu adalah uang. Ketika waktu mereka terbuang berarti uang mereka seolah-olah hilang. Namun untuk orang-orang mukmin ataupun orang-orang yang beriman memandang waktu ini sebagaimana pedang. Ketika kita tidak bisa memanfaatkan waktu, pedang ini kalau salah manfaatkan akan menebas diri kita sendiri, melukai orang lain. Kira-kira kalau pedang itu salah yang membawa, bisa membunuh teman enggak? Bahkan bisa melukai diri kita sendiri dengan bunuh diri, ataupun menggores tangan kaki kita yang terlihat, yang bisa bagian tubuh yang bisa kita gores. Itulah pedang. Sejatinya ketika seorang muslim tidak mampu memanfaatkan waktu-waktu yang telah diberikan, karena sisa umur yang kita miliki ini tidak ada yang pernah tahu. Yang tua bisa jadi awet, yang muda mati duluan. Apa pernah jenengan dengar kok orang tua di desa, wira desa misalkan di sini, wira desa gestrek balapan nubruk meninggal 3 orang. Balapan ini, balapan motor. Tidak ada gitu. Yang ada anak-anak muda. Coba apa pernah kita mendengar misalkan orang-orang tua itu umur 70 tahun ke atas lagi mabuk-mabukan, kemudian disertai dengan joget bersama banyak, beserta dengan orang-orang yang lain, misalkan di sebuah tempat itu kan agak jarang ditemui. Membuat jangankan buat joget nih, buat jalan aja sudah kesusahan. Kok suruh joget-joget, minum-minuman keras lagi. Jangankan kok minuman keras, suruh minum yang santan-santan mau sudah pegelimu semua badannya. Itu seperti itu. Makanya kenapa kok yang meninggal selalu beritanya anak-anak muda nih? Yang balapan lah, yang mabuk-mabukan bersama, yang lagi konsumsi obat-obatan terlarang. Yang overdosis itu yang meninggal, wah seorang kakek-kakek overdosis pil koplo, jarang nate gitu dengan seperti itu, atau jarang sekali. Tapi kalau anak muda umur 25 tahun, 30 tahun, atau sekolah SMA atau SMP overdosis dan meninggal dunia, itu sering kita jumpai. Dan disitulah teka-teki umur yang tidak pernah kita ketahui. Ternyata yang tua justru awet, yang muda cepat pergi. Jadi kita jangan terlalu bangga dulu kalau umurnya masih muda gitu. Padahal kita tidak tahu, bisa jadi yang muda ini diambil terlebih dahulu daripada yang sudah sepuh-sepuh. Walaupun secara ilmu yang tua itu lebih dulu secara ilmu ya. Kan iya, umurnya misalkan maksimal Rasulullah itu 70 tahun atau 63 tahun. Kalau kita mendekati 63 tahun berarti kan kita duluan secara matematika. Tapi kan tidak ada yang tahu, bisa jadi kita umurnya sampai 80, atau yang 25 cuma sampai 30, seperti itu. Itulah rahasia umur sebenarnya. Dan disitulah ketika kita tidak mampu memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita, sejatinya waktu tersebut akan menebas kita sendiri. Mudahnya ketika waktu-waktu yang telah Allah berikan kesempatan, kalau orang itu sebagaimana kita itu mengalami hijrah terkait masalah riba nih. Kita itu kan bisa tersadarkan seperti sekarang itu hikmah dari riba sebenarnya. Karena riba ini dosa yang banyak orang ketika tersadar itu kembalinya 180 derajat. Jadi dulunya itu mungkin kalau dengan kajian, dengan ilmu agama, ataupun dengan terkait masalah kebaikan-kebaikan lain itu kayak tidak tertarik. Apa sih, yang penting kerja, makan, tidur, besok kerja, makan, tidur, besok jalan-jalan, kerja, makan, tidur, seperti itu terus kehidupannya.
Dan seolah-olah setiap langkah dari kehidupannya itu tidak pernah ada puasnya. Kalau orang gajinya 5 juta, wah besok pengen 10 juta. Kalau sudah 10 juta, besok pengen 15. Kalau 15 pengen 50. Jajal koyo ngopo sing 50 juta sebulan. Kalaupun toh jenengan itu sudah punya gaji 50 juta, saya yakin jenengan pasti akan merasa kurang. Mikirnya enggak seperti kita. Kita itu punya gaji misalnya penghasilan 2 juta, kan tidak mikir aneh-aneh nih. Apa iya 2 juta kalau jenengan mau jalan-jalan setiap minggu? Kira-kira kalau setiap perjalanan habis 500.000, uangnya habis buat jalan-jalan kok nih, belum kebutuhannya. Itulah sejatinya ketika kita memiliki pendapatan yang pas-pasan itu juga banyak hikmahnya asli. Tapi kan orang pasti memandangnya, wah penak ya, yang punya pendapatan banyak bisa jalan-jalan ini itu. Ya belum tentu juga. Ketika kita memiliki pendapatan banyak, bisa jadi dia tidak bisa tidur. Wah, kini ono sing ngerampok piye iki bengi iki. Wah, iki nek motorku mobilku dijukuk piye. Itu kan kekhawatiran yang tidak pernah jenengan dapatkan ya. Apa iya ada jenengan punya uang 500.000 kok, waduh ini dijupuk uang piye ya, kan boten nggih. Jenengan tidurnya lebih nyenyak. Orang yang punya uang banyak sulit tidur, berarti rezekinya banyak mana aslinya. Banyak kita yang pas itu yang sulit bu, nyari rezeki yang pas. Maksudnya ketika kita butuh ada, ketika kita perlu ini ada, itu sulit.